warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu teori klasik Adam Smith. Aliran atau mazhab yang dikembangkan oleh Adam Smith disebut dengan mazhab klasik, karena gagasan yang ia tulis sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar ekonomi lainnya. Pembahasan Smith bersifat mikro, dengan penekanan pada penentuan harga. Ia menguraikan masalah pembangunan dan kebijakan ekonomi. Pendekatan yang ia gunakan adalah pendekatan deduktif yang digabung dengan penjelasan historis. The Wealth of Nation, buku yang ditulis oleh Smith pada tahun 1776, sebagai pancang pertama tonggak perkembangan ilmu ekonomi. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Bapak Ilmu Ekonomi. Pemikiran Smith sejalan dengan kaum fisiokrat, menganggap produksi barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran negara. Perbedaan pandangan Smith dengan pandangan fisiokrat pada penekanan faktor yang paling dominan pada perkembangan negara. Sebaliknya, Smith menganggap manusia sebagai faktor produksi utama, dengan alasan alam dan tanah tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengolahnya. Smith juga sering mengkritik kebijakan kaum merkantilis yang menetapkan tarif yang tinggi untuk melindungi industri dalam negeri. A. Hakikat manusia serakah. Memiliki sikap serakah sudah dikenal pada masa Yunani kuno, terutama oleh Plato. Smith juga percaya pada hakikatnya manusia itu rakus, egoistis, dan selalu mementingkan diri sendiri. Smith tidak anti terhadap sikap egoistis manusia. Malahan ia menganggap saat ini akan mengacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Menurut penjelasannya, setiap orang menginginkan laba dalam jangka panjang dalam artian serakah, tidak akan menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Menurut Smith, manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, bukan dari belas kasihan dan bukan peri kemanusiaan. Walaupun motif perkembangan diri sendiri kurang begitu mulia, bukan berarti kita harus menolak berbisnis dengan orang lain. B. Mekanisme pasar bebas. Smith mendukung moto laissez-faire yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Karena jika terlalu banyak campur tangan, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distrasi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Bekerjanya mekanisme pasar yang sangat sederhana tapi sangat ampuh tersebut dengan cara walaupun tiap-tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan kehendak pribadi, tapi hasilnya dapat selaras dengan kepentingan masyarakat. Pandangan-pandangan Smith kemudian telah menandai suatu perubahan yang sangat revolusioner dalam pemikiran ekonomi di masa sebelumnya. Bagi penyokong pasar bebas, tidak ada jasa yang dapat diperbuat oleh seorang umat manusia kecuali dapat membuat dirinya lebih maju. C. Teori nilai. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai tukar suatu barang atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah pekerja atau tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Smith menyatakan, untuk mengukur tenaga kerja yang dicurahkan untuk menghasilkan barang atau jasa tidak bisa diukur dari jam atau hari kerja mereka. Hal itu karena keterampilan tiap orang berbeda-beda. Untuk itu, ia menggunakan harga labor sebagai alat ukur. Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang memiliki nilai guna yang tinggi, kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar. Dan sebaliknya, ada barang yang mempunyai nilai tukar sangat tinggi tapi tidak berguna bagi kehidupan. Nilai tukar merupakan kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang lain. Berarti, nilai tukar suatu barang sama dengan barang itu sendiri. Smith juga terfokus terhadap utilitas total saja. Kelemahan Smith yaitu tentang paradoks air dan intan hanya dapat dipecahkan oleh muridnya Alfred Marshall. B. Teori pembagian kerja. Produktivitas tenaga kerja
dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja divisi of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing orang. Menurut Smith, pembagian kerja atau tugas telah menyebabkan setiap orang yang ahli di bidangnya. Dengan demikian, produktivitas meningkat, sehingga hasil yang diproduksi secara total juga akan meningkat. Teori akumulasi kapital. Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan dapat diperoleh dari peningkatan laba. Smith menjelaskan, cara terbaik untuk itu ialah dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin peralatan. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, output nasional juga berarti kemakmuran masyarakat akan meningkat. Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi, maka sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith selain sering disebut dengan sistem liberal dan sistem ekonomi kapitalisme. Pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dapat dikaitkan dengan pandangan Adam Smith. Pandangan-pandangan dari pemikiran ekonomi yang dilontarkan Smith diambil dari pemikiran terdahulu. Karena pandangannya tidak ada yang baru, pemikirannya diejek klasik. Paham hedonisme dan paham utilitarisme yang dapat diadopsi Smith dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran. Paham hedonisme, kenikmatan yang setinggi-tingginya untuk individu-individu. Paham utilitarisme, kebahagiaan atau kenikmatan yang sebesar-besarnya ditunjukkan bagi masyarakat banyak. Penghargaan terhadap Smith karena berhasil menciptakan sebuah ekonomi. Sistem ekonomi itu berupa sistem yang kadang-kadang juga sistem ekonomi liberal, karena sistem ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi individu, unit kelompok, dan perekonomian bagi kepentingan mereka masing-masing. Sistem ekonomi pasar yang diciptakan Smith karena kesederhanaannya. Ajaran mengenai doktrin perekonomian liberal yang berasal dari Adam Smith menandai adanya suatu perubahan yang revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Sejak era Smith, kepentingan individu lebih diutamakan. Menurut Smith, tiap orang didorong untuk mengerjakan kepentingan masing-masing. Adanya persaingan bebas akan menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit. Paham individualisme, Smith tidak sama dengan egoisme. Implikasi kedua paham sangat berbeda. Dalam paham egoisme, orang mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam individualisme, orang yang mementingkan diri sendiri memaksanya untuk ikut memperhatikan kepentingan orang lain. Islam menganjurkan agar harga berbagai macam barang dan jasa harus diserahkan pada mekanisme pasar, sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Islam telah menganjurkan penggunaan mekanisme pasar jauh sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations. Pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi khusus. Sekali pemerintah menganggap harga yang rendah, maka rakyat cenderung menganggap enteng dan menganggap bahwa harga yang rendah itu merupakan hak mereka. Masyarakat kurang menyadari atau memang tidak peduli. Rakyat yang seharusnya ikut berpartisipasi menjaga kelangsungan hidup negara yang dicintai ini bisa dapat dipertahankan. Sekian hasil resum bab 3 mengenai teori klasik Adam Smith yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.